Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 16 November 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini, tanggal 16 November 2024. Oke, aku melihat nampaknya dia ini seperti ada keinginan untuk datang bersama lagi dengan kamu dan memiliki suatu hubungan atau momen lagi dengan kamu seperti itu ya. Karena aku lihat di sini sebenarnya dia bahagia gitu. Kalau misalkan dia ada di dekat kamu, dia merasa nyaman, dia merasa bahagia, gembira gitu ya saat dia bersama kamu. Mungkin kalian pernah sempat pergi bersama atau merencanakan untuk pergi bersama gitu ya, pergi ke suatu tempat entah kemana gitu, ke pantai kah atau liburan kah ya. Dan aku lihat di sini dia kayak pengen banget ya punya momen liburan atau pergi kemana gitu bersama kamu ya. Karena di sini aku lihat ada yang memang sudah patah hati ya. Aku lihat kamu dengan dia ini sudah berpisah. Jadi ada yang merasa patah hati, merasa sakit hati, dia merasa kehilangan ya. Dan perpisahan kalian ini terjadi karena memang ada seseorang yang mungkin melakukan kebohongan dan itu mengejutkan kalian ketika ketahuan ya, kebohongan itu mengejutkan kalian. Jadi aku lihat di sini kalian memang sudah berpisah dan memang ada yang berbohong sehingga patah hati. Apa kebohongan itu? Ternyata mungkin dia menghadirkan pilihan lain, atau ternyata dia ini banyak pilihannya. Dia mungkin pernah melakukan kencan satu malam ya, dia pernah one night stand mungkin dengan orang lain. Terus juga ketika kamu tahu orang ini tuh sebenarnya belum siap untuk berkomitmen, atau orang ini belum siap untuk diajak serius, diajak nikah gitu ya, belum. Jadi dia itu masih menikmati hubungan yang tidak konvensional, atau ya masih menjalani hubungan tanpa status ya, tanpa ada ikatan, atau ya hanya pacar-pacaran aja tapi nggak ada tujuan seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-temannya atau siapapun nanya gitu, dia punya pasangan nggak? Punya gitu, tapi apakah memang akan diseriusi? Belum tentu gitu ya, karena si dia ini belum siap untuk diajak komitmen atau diajak serius. Oke, kalau misalkan ini tentang perasaan dia sama kamu, nampaknya ya memang masih ada gairah, masih ada ketertarikan, masih ada hasrat, masih seneng sama kamu ya. Masih ada harapan, ada keinginan untuk bisa bersama dengan kamu. Bahkan gairahnya ya cukup besar sama kamu ya, sangat membara. Cuman di sini situasinya sudah codependency, berarti dia masih berharap terhadap kamu, dia masih sayang sama kamu, tapi kamunya sudah tidak, kamunya sudah move on, kamunya sudah tidak peduli, kamunya sudah ya melanjutkan hidupmu, intinya seperti itu ya, aku lihat di sini.
pengejar. Aku lihat di sini kayaknya dia mau ngejar kamu lagi nih, ya. Karena sebenarnya gini, ketika sekarang kalian sudah berpisah, dia ini takut ternyata kehilangan kamu. Dia takut ditinggalkan oleh kamu. Dia takut bahwa kamu benar-benar akan pergi seutuhnya, pergi secara total gitu. Dan mungkin ekspektasi dia selama ini tuh kalian berpisah ini hanya mungkin karena kamu ngambek, ya kamu marah, jadi kekesalanmu sesaat gitu. Dia berpikirnya selama ini mungkin seperti itu, kamu masih marah gitu ya, kamu kecewa, tapi ya suatu saat nanti kamu juga bakalan nanti welcome lagi sama dia, buka hati lagi sama dia gitu ya. Tapi setelah dia tunggu-tunggu, kok kamu nggak ngasih kabar, kamu justru malah sibuk dengan dirimu sendiri, bahagia malah dengan dirimu sendiri, seperti itu. Sehingga aku lihat di sini dia mulai berpikir, waduh, jangan-jangan amarahmu ini beneran gitu ya, kepergianmu ini benar-benar keputusanmu yang tegas, pengen pergi gitu. Jadi aku lihat di sini ada suatu ketakutan dari dia akan ditinggalkan oleh kamu. Ini benar-benar berpisah. Makanya di sini aku lihat kayaknya dia bakalan mau ngejar kamu lagi gitu. Ya. Dan aku melihat kamu dengan dia adalah mirroring ya. Jadi cerminan ya, reflection. Sorry, reflection. Jadi merefleksikan diri. Apa yang ada di dirimu, itu ada di diri dia. Sehingga setiap kali melihat kamu, dia melihat diri dia ada di kamu. Jadi dia melihat diri dia gitu. Nah, disinilah dia mulai introspeksi diri. Oh, kamu ternyata dikhianati nih misalnya sama dia ya, dia selingkuh kan, dia ada yang lain, kamu terluka, akhirnya dia ngeliat, oh kamu terluka ya, kamu kecewa ya, dulu aku juga sempat begitu, ternyata aku yang dulunya sempat dikhianati oleh seseorang, sekarang aku mengkhianati kamu, ternyata seperti ini ya jahatnya gitu, ternyata seperti ini ya rasanya, seperti itu. Jadi aku lihat di sini karena dia melihat adanya diri dia di kamu, jadi mulai introspeksi diri ya, mulai menyadari bahwa hubungan ini ternyata memberikan luka, atau dia memberikan luka, atau bisa apalagi misalkan hal lain ya, mungkin karakternya mirip, pola pikirnya mirip, sifatnya mirip ya, atau apapun yang cerminan di antara kalian berdua, atau situasi kamu pernah mengalami apa, dia juga ternyata pernah mengalami apa itu gitu. Jadi disitulah ya kalian ini saling introspeksi diri karena kalian adalah cerminan gitu. Dan kamu pun seperti itu, aku lihat di sini ya. Misalkan trauma juga kan ada ya. Kemudian aku melihat memang perpisahan kalian ini bukan hanya sekedar perspektif, bukan hanya sekedar penilaian sebelah pihak doang, karena kalau aku lihat di sini memang sudah adanya bukti, sudah adanya fakta yang membuktikan bahwa nih orang banyak pilihan, nih orang nyakitin, nih orang mengecewakan, berselingkuh ya, aku lihat di sini. Jadi bukan hanya sekedar kayak tuduhan
tak beralasan gitu ya, tapi sebenarnya memang kamu sudah tahu faktanya, kamu sudah tahu, kamu sudah punya buktinya bahwa dia selingkuh dengan si A, si B, si C gitu. Terus orangnya red flag banget ya, red flagnya A, B, C, D kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kamu memilih untuk berpisah atau pergi meninggalkan dia itu bukan hanya sekedar amarah sesaat, tapi memang karena ada buktinya. Kamu memiliki bukti yang konkret gitu loh. Ya, dia selingkuh dengan si A, dia red flagnya A, B, C, dia begini, dia begitu gitu. Ya, makanya di sini kamu sangat tegas memilih untuk berpisah dengan dia, memilih untuk tidak lagi mau berurusan dengan dia. Jadi ada TikTok di sini ya, berarti memang kamu sudah sempat memberikan dia kesempatan untuk berubah, untuk tidak lagi berselingkuh, untuk tidak lagi memiliki banyak pilihan gitu ya, atau merubah sikapnya atau apalah. Pokoknya di sini intinya kamu sudah sempat memberikan dia berulang kali kesempatan, memberikan dia berulang kali waktu untuk ya tidak lagi seperti itu, tapi nampaknya ya dia tidak berubah juga, sehingga inilah saatnya atau inilah waktunya sudah habis. Ya, kamu memberikan dia kesempatan, kamu sudah merasa waktu yang sudah kamu berikan, kesempatan yang sudah kamu berikan untuk dia itu sudah habis. Kamu sudah ada di titik puncaknya, merasa sudah cukup, lelah, capek, sabar, ikhlas, memberikan dia kesempatan, memberikan dia waktu gitu ya. Jadi aku lihat di sini kamu benar-benar sudah memberikan batas ya, atau sudah cut off ya, sudah cukup waktu yang sudah diberikan. Mungkin ada yang sampai bertahun-tahun di sini aku lihat ya, memberikan dia kesempatan agar dia bisa berubah, agar dia bisa menjadi sosok yang lebih baik, tapi ya ternyata sia-sia aja kamu memberikan dia kesempatan seperti itu. Makanya di sini kamu ya udah meninggalkan dia ya, pergi begitu saja. Kemudian aku melihat ternyata dia ini nggak bisa menahan magnet daya tarikmu lah ya. Jadi dia itu tidak bisa ternyata menahan atau melepaskan, karena di sini kamu memiliki magnet atau daya tarik gitu ya, yang memang khas gitu, yang memang khas kamu miliki, di orang lain itu nggak ada gitu. Jadi kalau aku lihat di sini dia sampai detik ini, walaupun kalian saat ini sudah berpisah, sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak ada pertemuan, dia tidak dapat melepaskan kamu sepenuhnya. Ya, dia tidak bisa menahan terus-terusan rasa ketidakpeduliannya terhadap kamu. Jadi saat ini ketika kalian berpisah kan, dia menunjukkan kayak cuek banget ya. Dia menunjukkan kayak tidak butuh kamu juga kan, ya kan? Dia dingin, dia Ya, dia kayak baik-baik saja tanpa kamu, ya kan? Dia kayak bahagia aja tanpa kamu. No, sebenarnya dia sudah tidak tahan memenahan perasaan dia, ya, rasa ketertarikan dia terhadap kamu gitu. Aku lihat di sini. Jadi aku lihat kayak ada magnet, ya seperti magnet ya. Kalau dijauhkan itu, kalau tidak kutubnya tidak tidak bertolak belakang, ya kan ketarik gitu. Jadi dia, aku lihat pengen datang lagi gitu, pengen menarik kamu lagi, pengen menarik perhatianmu lagi. Tuh, di sini ada verge, about to referral, confess ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang ini sudah di ambang batas dia menahan keterpura-puraan dia bahwa dia tidak peduli sama kamu, bahwa dia tidak butuh kamu, tidak tertarik sama kamu ya seperti sekarang ini kayak dingin, cuek gitu ya, kayak nunjukin dia tidak butuh, tidak tidak sedih tanpa kamu ya kan. Nah, sekarang sudah ada di titik ambang batas dia menahan itu gitu. Dia sudah nggak kuat, aku lihat di sini. Makanya di sini aku lihat nampaknya memang dia akan mengungkapkan perasaan dia sama kamu, apa yang dia miliki ya, dan dia juga ingin mengaku
mengaku kepada kamu tentang apapun ya, tentang perasaan dia, mungkin juga tentang situasinya, keadaannya, terus kenapa dia sempat menghadirkan pilihan lain, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Aku lihat di sini ya, dia sudah ada di ambang batas keterpura-puraan dirinya. Oke, kemudian ada pop up spontaneous unexpected surprise visit. Oke. Jadi kalau aku lihat di sini kayaknya dia bakalan benar-benar akan datang lagi nih. Tapi ini tidak diduga-duga ya. Jadi kita nggak tahu kapan akan dia datang ya. Tapi yang pasti dia akan datang tiba-tiba aja gitu. Mungkin kamu ketika kamu sudah lupa, mungkin kamu ketika sudah move on, mungkin kamu ketika sudah punya pasangan lain, itu tiba-tiba ucuk-ucuknya orang ngehubungin kamu, atau bahkan bisa jadi datang secara fisik ke depan kamu gitu ya. Jadi untuk waktunya itu tidak diduga-duga. Di saat-saat kamu mungkin ya nggak menduganya dia akan datang lagi, atau kamu mungkin sudah move on, atau bahkan mungkin kamu sudah punya pasangan lain gitu ya. Yang pasti di sini kayak kedatangan dia ini mengejutkan kamu secara spontan dan tidak kamu duga-duga. Oke, perpisahan kalian ini juga karena memang ada perbedaan yang begitu besar. Entah tentang apa, mungkin perbedaan agama, perbedaan status pernikahan, ya mungkin dia duda, kamu masih gadis, atau dia sudah punya pasangan sah, kamu masih single gitu ya, atau apapun. Ada suatu perbedaan yang sangat besar ya di antara kalian, atau misalkan perbedaan negara ya kan, beda negara ternyata, atau apa gitu. Ada suatu perbedaan yang benar-benar cukup signifikan. Kan ada ya kalau di Indonesia ini ada stereotip bahwa suku A tidak bisa punya pasangan atau menikah dengan suku B kayak gitu ya. Ada kan yang seperti itu. Nah, itu mungkin ya karena sudah punya stereotip seperti itu di keluarganya. Jadi itu juga yang menjadikan perbedaan di antara kalian. Makanya di sini kalian berpisah, atau mungkin perbedaannya adalah pola pikir, tujuan, sudut pandang seperti itu. Itu juga bisa. Yang pasti perpisahan kalian ini karena memiliki perbedaan yang signifikan. Ya, misalkan kalau sudut pandangnya itu tadi, kamu pengennya serius, dia pengennya main-main dulu, pengennya menjajaki semua wanita atau pria di luar sana, kayak gitu. Pengen ngerasain kalau menjalin hubungan dengan si A gimana, kalau dengan si B gimana, gitu. Kalau dengan si C gimana, nah kayak gitu. Kalau kamu mungkin memang prioritasnya cuma dia, terus itu fokusmu ya hanya kamu arahkan ke dia, itu beda gitu ya. Ya, dan aku lihat ya, nampaknya hari ini dia masih sering mengingat-ingat kamu, masih sering keinget kenangan-kenangan yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia. Dia masih bernostalgia, dia masih inget-inget ya, masih sering keinget masa lalu lah dengan kamu. Aku lihat di sini. Jadi memang sebenarnya belum sepenuhnya move on, belum sepenuhnya melupakan kamu ya.
Oke. Ya, mungkin memang selama ini kamu itu sempat menunjukkan sikap menekan dia atau sikap memaksa terhadap dia. Misalkan nih, kamu sangat mengharapkan sekali dia untuk memberikan kamu suatu komitmen, misalkan ya. Mungkin memang hubungan ini sudah dijalani sampai bertahun-tahun, tapi kok dia belum memberikan kamu kepastian, dia belum memberikan kamu suatu komitmen, sehingga mungkin kamu itu sering kayak bertanya, sebenarnya niatmu hanya bertanya gitu, tapi dia ngerasa bahwa kamu ini orangnya nggak sabaran, kamu ini terlalu memaksakan dia untuk memberikan komitmen, untuk memberikan apalah yang pokoknya selama ini menjadi suatu keinginanmu, tapi kamu tanyain mulu gitu. Ya, entah itu tentang apa, ya bisa jadi tentang komitmen, bisa jadi tentang hal lainnya gitu. Jadi dia berharap kamu tidak selalu memaksakan dia gitu, karena di sini ya kalau misalkan ini tentang komitmen, sebenarnya dia memang belum siap untuk memberikan komitmen ke kamu, memberikan kejelasan itu belum siap gitu. Dia masih ada yang menjadi prioritas dia gitu loh. Dia masih butuh sesuatu yang harus dia prioritaskan kayak gitu loh. Ya, kalau misalkan ini tentang komitmen, atau misalkan tentang apa, kamu mungkin meminta suatu barang sama dia, mungkin berulang kali kamu tanyakan gitu. Ya mungkin dia memang belum bisa membelikan barang itu, gitu ya. Jadi intinya dia merasa bahwa selama ini kamu itu terlalu menekan dia, terlalu memaksa dia gitu loh. Terlalu sering bertanya sehingga dia merasa kayak itu menjadi suatu beban, itu menjadi suatu apa ya? Ketidaktenangan lah ya, kayak gitu. Karena saat ini aku lihat memang dia ini lagi berjuang dengan hidupnya. Aku lihat nampaknya memang hidupnya belum stabil, belum baik-baik saja. Dia masih banyak masalah, dia masih banyak yang perlu dia stabilkan, yang perlu dia prioritaskan ya, entah itu karir, keuangan, keluarga, atau apapun gitu. Masih ada yang perlu dia seimbangkan terlebih dahulu dalam hidup dia gitu loh. Jadi makanya di sini dia belum bisa memberikan apa yang kamu mau gitu, dan dia juga merasa sudah lelah sih ya, karena perjuangan dia ini kayak belum juga mendapatkan atau belum juga menghasilkan gitu loh. Ya mungkin dia sudah kerja pontang-panting, ya kerja udah gonta-ganti ini itu, tapi ya nggak menemukan hasil gitu ya. Hidupnya mungkin belum aman-aman aja, belum stabil-stabil aja secara perekonomian, atau apapun. Intinya dia berjuang dengan hidup ini, tapi dia belum merasakan keadaan dia membaik gitu. Ya kalau aku lihat di sini dia bertanya-tanya, karena di sini dia sering mikirin kamu kan, dia sering mikirin kamu, dia sering memikirkan masa lalu yang pernah terjadi di antara kalian berdua. Dia bertanya-tanya, apakah kamu juga mikirin aku? Kata dia gitu ya. Dia juga bertanya-tanya, apakah kamu juga memikirkan dia? Terus juga aku melihat di sini dia merasa, atau dia tahu kok ya, kalian ini memang sudah bersama itu udah cukup lama gitu ya, bertahun-tahun. Aku lihat di sini ada yang sampai bertahun-tahun gitu. Dia tahu itu, dia tidak melupakan itu gitu ya. Kalian memang benar-benar sudah sempat dekat itu udah bertahun-tahun, tapi ya memang tidak juga dia berikan suatu kepastian, kejelasan seperti itu. Dia sadar itu. Cuman ya gimana, nggak bisa dia memaksakan keadaan gitu. Ya, keadaan dia aja belum stabil, gimana mau ngajak seseorang untuk masuk ke kehidupan dia gitu loh. Jadi mungkin sempet ya kamu bertanya ke dia tahu nggak sih sebenarnya kita ini udah berapa lama menjalin hubungan, tapi kok nggak ada kejelasan sih, kok nggak ada komitmen sih gitu ya. Dia sebenarnya tahu, tapi ya gimana, keadaan memang tidak memungkinkan bagi dia. Dan dia merasa bahwa dia itu memiliki kamu selamanya. Ya, jadi walaupun saat ini kamu marah, walaupun saat ini kalian tidak bersama, dia selalu merasakan kamu itu selalu ada di hatinya. Ya, kamu itu milik dia, seperti itu. Entah sekarang faktanya kalian sudah berpisah ya, tapi dia merasa bahwa
kamu tetap menjadi miliknya. Dia pun masih berharap, ya dia masih berharap, dia masih memiliki ekspektasi, dia masih ya memiliki keinginan bahwa kalian bisa bersama. Tapi untuk saat ini tuh sulit menurut dia, ya. Tapi menurut dia ini sulit gitu. Ya dia memang berharap kalian bisa tetap bersama gitu. Tapi ini sulit gitu ya. Entah apa, mungkin juga ada yang mungkin sebagian dari kalian tidak direstui keluarga, bisa jadi seperti itu. Atau apa yang membuat penghalang di antara kalian sehingga untuk bisa bersatu tuh sulit gitu. Ya mungkin itu tadi, secara finansial belum stabil, ditambah lagi mungkin ada perbedaan cukup besar ya, mungkin kalian LDR-nya jauh, beda negara ya. Dan menurutnya kamu adalah cahaya di dalam kehidupan dia. Jadi dia ini diandaikan seperti ada di kehidupan yang gelap ya, dan kamu muncul di kehidupan dia sebagai senter atau sebagai lampu bagi dia, cahaya, sehingga dia ketika menjalani kehidupan ini dengan senyuman, walaupun mungkin jalan yang dia lalui sekarang di kehidupan dia itu nggak tahu ke depannya akan seperti apa, tapi paling enggak ada pencerahan gitu loh, ada yang menerangi. Mungkin kamu memang selama ini selalu ngebantuin dia, selalu support dia, selalu memberi kebutuhan dia, sehingga dia merasa kamu adalah cahaya bagi dia. Jadi walaupun di kehidupan ini dia nggak tahu arah tujuannya akan kemana, akan seperti apa, tapi ketika ada kamu, dia merasa tercerahkan gitu loh. Dia merasa kayak ada seseorang yang ngebantu dia, di sisi dia, sehingga ngebuat dia merasa tenang gitu. Jadi ngejalanin hidup ini ya dengan sukacita, dengan bahagia. Makanya di sini kartu pertamanya Paradise. Dia menganggap ketika bersama kamu tuh, dia bahagia, dia gembira, dia senang gitu. Karena kamu adalah cahaya bagi dia gitu ya. Kamu adalah cahaya bagi dia. Gitu. Oke, kemudian dia masih berharap ya kamu masih ada di samping dia gitu. Jadi apa ya, perpisahan ini atau kepergianmu ini sebenarnya dia nggak ikhlas gitu, nggak terima gitu kamu pergi. Ya makanya di sini dia masih berharap kamu masih mau gitu loh ada di samping dia gitu. Dan dia juga bertanya-tanya, kenapa sih kita sampai berpisah? Kenapa kamu meminta untuk berpisah atau memilih untuk berpisah dengan dia? Toh di sini sebenarnya kan dia juga tahu gitu, kamu juga tertarik sama dia, kamu juga suka sama dia, apalagi dulu kamu bucin banget kan sama dia. Tapi kenapa sekarang justru kamu malah memilih untuk berpisah gitu? Dia bertanya-tanya itu. Ya, tidak terjelaskan kenapa. Apa memang benar-benar sekecewa itu kamu gitu kan? Akhirnya ya seiring berjalannya waktu dia cari apa ya? Pencerahan gitu ya. Kenapa sampai kamu memilih untuk berpisah? Kenapa kita sampai berpisah gitu? Dulu mungkin ketika dia ada pilihan lain gitu ya, dia selingkuhin kamu tetap mau gitu loh menerima dia, tetap mau maafin dia, tetap mau kembali lagi sama dia. Kok sekarang nggak mau, malah bener-bener kayak memilih untuk benar-benar berpisah gitu. Kamu udah kayak nggak peduli lagi, kamu udah menganggap dia asing. Kenapa? Itu ya masih menjadi pertanyaan di benak dia. Nah, aku melihat memang masih ada rasa kepercayaan diri dia, bahwa suatu saat nanti kita pasti akan bersatu kembali. Jadi dia mengingat-ingat lagi yang kemarin-kemarin ketika dia selingkuhin kamu masih akan menerima dia lagi, memaafkan dia lagi. Dan kedepannya pun dia beranggapan kamu masih akan selalu memaafkan dia dan menerima dia lagi. Itu ya, karena mungkin sama ini udah berulang kali ya. Berulang kali dia selingkuh, kamu maafin, kamu terima lagi. Nah, sehingga kedepannya dia juga berpikir seperti itu. Alah, nanti juga pasti kamu ketika aku datang, kamu maafin aku lagi, kamu pasti nerima aku lagi. Itu yang ada di pikiran dia atau yang dia rasakan ya saat ini. Gitu ya, jadi masih ada apa ya, kayak pemikiran yang enteng tentang kamu. Ya, entengnya itu apa ya, itu kamu bakalan maafin dia lagi dan menerima dia lagi. Gitu ya.
Untuk masalah apakah kamu memang benar akan menerima dia lagi atau tidak, ya silahkan dipikirkan. Ya, atau kita lihat aja nanti ke depannya, apakah kamu akan menerima dia lagi atau tidak. Gitu ya, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate, ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya kita lihat. Ada Leo, Aries, Sagittarius. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Zodiaknya bisa zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya, silahkan disituasikan saja. Aquarius, Libra, dan Gemini. Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu saja, tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang ceritanya sama dengan keadaan kamu dan dia, dan cerita yang aku bacakan ini tidak membuatmu pusing, kemungkinan ini memang energimu. Jadi situasikan saja ya. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada 14, 5, 23, 17, 11, 16, 20, 19, 8, 30, 26, 3, 22, 28, 29, 12, 18, 6, 1, 31, 24, 4, 5, 25, 9, 27, 21, 13, dan 7. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada Juli, November, Maret, Mei, Desember, Agustus, April, September, Februari, dan Juni. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan dikondisikan saja. Ada sio kerbau, sio ayam, sio anjing, sio macan, sio kelinci, sio tikus, sio kuda, sio monyet, sio ular, dan sio babi. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. A, M, F, X, O, C, Z, U, R, I, B, S, J, P, V, Q, K, D, L, H, G, N, dan W. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.